mantan atasan saya itu jahat banget, bukan cuma ke saya, tapi hampir ke semua tim. Ngapain aja? Dia akan mencoba untuk memasukkan saya ke penjara. Gimana ceritanya kok bisa? Kau nyuri nggak? Nggak. Manipulasi data? Nggak. Nyuap? Nggak. Ngapain kalau gitu? Kenapa? Basisnya apa? Basisnya adalah Coach kasih solusi. Oke, jadi gini coach, mantan atasan saya itu jahat banget, bukan cuma ke saya, tapi ke hampir ke semua tim. Ngapain aja? Jadi awal ceritanya itu setelah saya keluar itu saya baru lihat bahwa banyak banget yang toksik dan aneh gitu. Oke. Tapi waktu saya ada di dalam saya nggak bisa ngerasakan itu gitu, karena mata saya buta sama berbagai macam fasilitas yang diberikan gitu. Mungkin ujung-ujungnya kenapa saya takut gitu ya. Sekarang pun masih takut? Sekarang masih ada post trauma itu. Oke. Ya. Sudah nggak di situ kan? Sudah nggak di situ. Sekarang udah kerja? Sekarang tidak bekerja. Oh, udah berapa lama? 3 bulan. Dan itu karena salah satunya dihantui kekhawatiran apa? Dia akan apa? Dia akan mencoba untuk memasukkan saya ke penjara. Gimana ceritanya kok bisa? Itu ancaman dia? Ancaman dia. Kau nyuri nggak? Nggak. Manipulasi data? Nggak. Nyuap? Nggak. Ngapain kalau gitu? Kenapa? Basisnya apa? Basisnya adalah dia merasa dirinya terancam. Waktu itu saya sempat berdebat sama dia, saya nggak mau melakukan sebuah tugas. Karena tugas itu sebenarnya menyalahi aturan yang ada di negara kalau saya bilang ya. Karena tiba-tiba saya tanpa pemberitahuan yang jelas saya tiba-tiba diangkat jadi pimpinan perusahaan gitu. Oh, dia mau mempromosikanmu. Iya. Tapi dirimu paham bahwa itu akan punya dampak legal yang nggak main-main. Iya. Sehingga kau menolak dan dia marah. Dan dia marah. Terus? Iya. Itu tuh dijadikan dia sebagai alat untuk menakut-nakuti saya bahwa saya sudah mengancam dia. Dia merasa mungkin sakit hati ya atau seperti apa gitu. Jadi mencoba untuk mengincar saya gitu. Yang paling menakutkan untukmu apa, bro? Dari ucapan dia atau dari ancaman-ancaman yang dilontarkan baik oleh dia ataupun kroninya lewat orang lain? Karena kalau saya boleh duga biasanya orang kayak gini nggak pernah ngancem langsung, dia ngancemnya lewat orang lain, betul nggak? Betul. Nggak? Atau pakai cara karambol gitu. Apa sih yang paling kau takutkan? Kalau untuk sekarang sih di penjara itu tadi. Itu ya, dan sebenarnya lebih ke ini sih. Saya tuh ingin melanjutkan hidup, tapi nggak bisa karena ya itu banyak yang harus saya pertimbangkan dari sisi kontrak yang sebenarnya bahkan sekarang sudah tidak berlaku gitu kan. Saya pengen melangkah gitu, banyak hal yang pengen saya kerjakan, tapi nggak bisa gitu. Misimu ke sini untuk mengurai rasa takut itu tadi. Betul. Gitu ya. Iya. Okay. Saya coba beberapa cara ya dan kita ngobrol aja ya. Karena yang merasakan kan bukan saya tapi dirimu. Yang bisa saya tawarkan adalah cara melihat dari sudut pandang berbeda. Jadi nggak cuman kadang-kadang kalau kita udah terpaku sama satu hal, ya kita point of view-nya POV kalau kata anak-anak gini hari yang ada di ruangan ini tuh satu sudut pandang aja. Ya, jadi prinsip nomor 1 yang dirimu harus pegang. Yang namanya ketakutan tuh nggak real, yang namanya bahaya yang real. Paham bedanya nggak? Oke. Jadi kayak bahaya tuh apa sih? Bahaya itu resiko yang kita bisa petakan gitu. Kayak misalnya kita mau naik kapal laut. Makanya kemudian ada prosedur kan, harus ada skocinya, ya kan, harus ada radionya dan segala macam. Itu cara untuk memitigasi resiko. Karena yang ada cara buat menghadapi bahaya, tapi nggak ada cara untuk menghadapi rasa takut. Ya. Karena rasa takut tuh di sini. Iya. Paham ya? Dan rasa takut tuh PR nomor 1 adalah diakui dulu. Iya, gue takut. Dan saya ngeliat dirimu tadi udah mengakui gue takut, coach. Ya alhamdulillah. Artinya sudah mulai beranjak keluar dari rasa takutnya. Karena rasa takut tuh bikin kita jadi nggak gerak. Bikin kita jadi mau melangkah apa aja tuh kita selalu ngeliat di pundak kita. Dilihatin ya. Pasti ngapain nih? Ya, nomor 2. Mantan bosmu itu tipikal bully. Ya, bully itu hidupnya dari menyebar rasa takut. Dan semakin orang takut, orang akan tunduk. Dan tidak punya pilihan lain. Atau merasa tidak punya pilihan lain. Paham ya? Paham. Ya, dan bully itu paling clear evidence-nya adalah dia akan selalu merasa terancam. Dia ngebully itu karena justru dia dipenuhi ketakutan. Obatnya adalah
jangan memberikan itu. Jangan membuat dirimu diwarnai rasa takut itu tadi. Ya, kenapa? Karena ya cuman ancaman doang. Sebelum menakar orang, nakar diri sendiri dulu. Makanya tadi saya nanya, jadi nggak ada masalah karena itu semua delik yang bisa membuat kau dipenjara. Tapi selain itu, baik-baik aja. Urusannya kalaupun mau diperkarakan namanya perdata, paham ya? Tapi apakah dia mau masuk ke sana? Kayaknya enggak sih. Kenapa? Karena dia punya banyak hal yang dia tutupi juga. Kalau dia munculkan ke situ, itu akan menjadi simbol perlawanan buat orang-orang yang sekarang ketakutan sama dia. Kau ternyata orangnya nggak kenal takut justru. Malah kau lawan, malah kau perkarakan. Saya yakin dia akan coba cari cara buat damai. Makanya nomor 1, coba refleksi cek dulu ke diri sendiri, takar dulu diri sendiri. Ada nggak perilaku saya yang membuat saya pantas ya untuk diperkarakan, dipenjarakan? Gue bilang sih nggak ada. Betul ya? Terus kenapa lo yakin ancaman itu adalah ancaman real? Oh karena dia ngomongnya meyakinkan banget. Ya emang tugas dia membuat dirinya bisa diyakinkan oleh yang lain. Problem yang ada, ya dilihat aja, ditakar aja. Oh nanti yang bisa dilakukan apa sih? Sekarang kita baru masuk ke poin ketiga. Pertama apa tadi? Bahaya itu real, yang tidak real adalah rasa takut. Nomor 2, bully itu hidupnya dari menebar rasa takut. Nomor 3, ya masalah sekarang kita berstrategi aja, ya kan? Kalau bicara soal nggak boleh ngelakuin dan selama ini yang kau kerjakan adalah nggak boleh kerja sama kompetitor, nggak boleh kerja sama klien, nggak boleh kerja sama kompetitornya klien. Artinya dia harus kasih severance yang cukup untuk 10 tahun ke depan supaya kau bisa hidup. Dikasih nggak? Nggak. Ya udah, hak lo dong. Karena itu sifatnya bukan pemaksaan, tapi anjuran. Kalaupun ada non-competition clause tuh tidak boleh bekerja sama perusahaan pesaing. Dan itu pun ada durasi waktunya paling lama setahun. Ini boleh, tapi bisa di-enforce nggak? Nggak bisa. Tahu di-enforce ya? Minta alat negara, kan yang boleh nangkep, yang boleh mengadili, yang boleh mempersalahkan, yang boleh memenjarakan, itu alat negara. Selama kita itu publik, yang bisa kita lakukan adalah minta ke alat negara. Maaf ya, kalau orang ini mengajukan itu semua, gue nggak tahu dia apakah warga negara Indonesia ataupun bukan warga negara Indonesia. Kalau bukan warga negara Indonesia, susah banget melakukan itu. Kenapa? Karena akan dicek dia dulu. Kalau dia mau memperkarakanmu, hidup dia tuh lebih susah. Clear ya? Ini secara hitung-hitungan aja gitu. Jadi nomor 1, nggak usah terbebani dengan ucapannya, dan caranya adalah dengan melakukan langkah-langkah kecil. Ya mulai aja daftar, mulai aja ngobrol dulu. Nggak usah ada komitmen dulu. Biasakan untuk ngobrol dengan orang-orang yang ada di industri ini, nyambungin lagi. 3 bulan udah waktu yang cukup sebenarnya untuk merangkai ini semua. Ya, tapi kalau kita buat diri kita penuh ketakutan, kita nggak mau dilihat, jadi kesannya yang salah elu. Ya mungkin kalaupun ada salah wajar, namanya juga manusia gitu ya. Tapi untuk kemudian kita jadi terkungkung oleh rasa takut itu jangan. Sebenarnya apa yang coach bilang itu saya sudah coba untuk tanamkan ke diri saya gitu. Jauh sebelum saya ketemu sama coach gitu ya. Dengan adanya validasi dari eksternal ini jadinya lebih yakin kayak setelah ini saya mau ngapain gitu. Good, buat rencana. Rencana itu adalah tanpa harus jauh, dalam sebulan ke depan, jangan lupa menstrategikan hari ke hari mesti ngapain. Sebelum memikirkan mau kerja di mana, kerja apa, bikin atur waktu ketemuan aja dulu. Ketemu orang adalah untuk minta nasihat. Kan network itu bukan siapa yang kita kenal aja, tapi siapa yang kenal kita. Dan kenal kita sebagai apa. Dan itu dimulai dari mana? Dengan ngobrol, bro. Kalau kemarin ketakutan, sekarang jadi kekhawatiran. Atau gue ada pemikiran gitu ya. Mantan bos gue ini begini, menurut lo gimana? Nanti dirimu akan mendengar jawaban. Hari ini mendengar jawaban si Rene. Nanti dengar jawaban dari kawan-kawan yang mungkin punya teman yang backgroundnya hukum. Ya, coba ngobrol aja. Ya, sampaikan ini ada case nggak sih sebenarnya? Sejauh mana sih yang saya harus persiapkan? Yang perlu saya khawatirkan? Nanti mereka akan cerita. Dan bully itu kalau diladenin ya akan jadi norak gitu. Jadi lebih baik jalan aja hidupnya kayak dia nggak ada. Itu paling efektif tuh begitu. Ya, anggap angin lalu aja udahlah. Jadi nggak usah ditanggapin baik dia atau nggak usah ditanggapin. Nanti mungkin dia akan ngancam lagi. Ya, yang penting kita udah tahu langkah-langkahnya. Ya, udah tahu kalau saya bekerja kemungkinan dia akan nyebut nama saya jelek. Tapi inget ya, kalau kita dijelekin sama orang, yang mendengar tuh kan juga
punya pemikiran. Hmm. Ini orang kenapa ngomongin jelek tentang nih orang? Ya orang lain nih. Ya, dan lebih sering saat kita menjelekkan orang, lebih banyak informasi tentang yang menjelekkan daripada yang dijelekkan. Paham ya? Paham. Jadi nggak apa-apa juga. Itu jadi promosi, ajang promosimu gratis. Gitu. Oke. Ya, istrimu gimana? Sejak kejadian ini sih jadi ngerasa kayak jadi satu tim gitu. Jadi apapun yang terjadi saya share ke istri. Dan alhamdulillahnya sih kita jadi satu tim untuk ngadepin problem itu. Pun nanti ke depan misalkan saya kerja di mana atau saya bikin bisnis apa, terus kemudian ada gangguan, insya Allah itu cuma akan mempererat kita doang. Apalagi itu, tau nggak? Mau di luar gonjang-ganjing kayak gimana, selama hubungan dengan orang terdekat kita, teman tidur kita baik, insya Allah akan baik. Ya, apa sih yang bisa dilakukan orang selain coba mengguncang itu? Ya, selama ini terjaga dengan baik dan kau kelola dengan baik, insya Allah baik. Ya, jangan khawatir. Jadi saya ngeliatnya gini, ancaman yang paling hebat buat kita hidup di dunia apa sih? Hukuman mati. Iya, mati kan? Tapi saya nanya lagi, ada nggak orang yang hidup selamanya? Ada nggak orang yang tahu hidup akhirnya itu kayak gimana? Ujungnya itu kayak gimana? Nggak ada. Benar nggak? Jadi kalau kita bisa menerima resiko terburuk namanya mati. Tapi mati itu bukan risiko ternyata, itu kepastian. Caranya aja gimana? Kita mau mati ngumpet di kolong atau kita mau mati di tengah medan pertempuran. Apalagi kalau ini medan pertempuran yang saya yakini saya bertempur untuk kebenaran. Ya. Di penjara satu hal bro, mati itu hal lain. Tapi kalau untuk risiko terburuk kau tenang, yang lain juga cemen. You will die, I will die. Mungkin gak sekarang, tapi orang mau ngancam apa? Gue matiin ya, emang gue suatu saat akan mati. Apabila emang aku harus mati lewat tanganmu, ya itu berarti atas izin Allah. Ya, tapi bukan berarti saya takut sama kau. Kalau kita udah pegang kayak gitu, berhadapan dengan yang namanya makhluk, kita nggak akan takut. Karena satu-satunya yang layak untuk ditakuti adalah, paham ya? Ya, dan Allah minta ditakuti untuk kebaikan Allah, bukan kebaikan kita. Supaya dalam melangkah, kita benar-benar memperhatikan yang Allah mau apa. Nah, rasa takut lo diarahkan ke situ. Supaya selebihnya sesama makhluk, ya cincai lah. Yang penting kita sama-sama respect. Tapi kalau lo nggak respect, ya gue juga nggak harus respect lo kan? Betul ya? Betul ya? Kalau lo ngancam gue, ya gue nggak harus ngancam lo, tapi gue catat aja. Mungkin lebih ke setelah ini mau ngapain gitu ya? Kalau kerja, nggak tahu ya, saya sambil jalanin. Kalau memang nanti cari kerja susah, ya saya mungkin akan lebih fokus untuk ngasih servis gitu, yang membutuhkan gitu. Saya rasa itu jalan yang lebih cepat untuk saya bisa nyari nafkah buat keluarga gitu. Betul banget. Untuk memanage resiko ini tuh sepertinya saya akan mengubah sedikit industrinya, nggak langsung direct, tapi mungkin lebih ke AI sama automation gitu. Dan saya punya rencana untuk going public supaya ya kayak coach tadi bilang ya, supaya orang tuh tahu siapa saya gitu. Ya mungkin itu aja sih. Sepakat. Dan kasih timeline. Kalau tahun ini tuh masih sisa 6 bulan, 5 bulan lagi. Tapi tentukan kapan. Usul saya sih gini. Nomor satu, prinsip yang tadi kau sudah sampaikan tuh penting banget. Bahwa pekerjaan itu bukan status. Pekerjaan itu aktivitas berbayar. Tadi dirimu udah paham aspek itu. Dan jauh lebih menguntungkan, lebih waras, lebih baik saya menjual waktu saya sebagai profesional ya untuk satu proyek tertentu ketimbang saya minta dipekerjakan. Paham ya? Dan pengalaman 5 tahun kan ketemu macam ragam bos, kita nggak tahu nanti kita akan ketemu seperti macam apa. Tapi kalau hubungannya adalah sebagai pengguna jasa dan pemberi jasa, itu lebih clean. Kalau jasanya udah selesai ya selesai. Dan dirimu bisa melayani beberapa perusahaan kan. Tapi awali dulu dengan satu. Definisi go public itu adalah memulai proses kebermanfaatan. Jadi jangan membuat itu sebagai satu proses yang hingar-bingar, tapi awali dengan bikin kelas. Dan di situ dirimu akan melihat respon orang ya untuk lebih merapikan lagi pitch ke perusahaan. Satu aja dulu perusahaan, baru nanti jadi 2 jadi 4. Gitu ya, 4 jadi 8. Nanti sebelum kita belum tahu, nggak taunya udah punya anak buah, udah punya tim gitu kan. Ya, mulai dari situ aja. So, saya tunggu tanggal mainnya kapan? Kelasnya dulu deh. Kelas. Oh, kalau kelas mungkin bisa lebih cepat. Kapan? Mungkin
20 Agustus lah Salaman ya. kelasnya. Oke, klien pertama kapan? Klien pertama 30 September, klien pertama. Bismillah. Bismillah. Ya, itu caranya. Ya. Oke. Good luck. Ya. Lawan kalau kita nggak salah. Oke. Oke. Thank you, bro. Coach kasih solusi.